Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Trans Teknik. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pengisian freon pada unit kulkas satu pintu. Oke, seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan saya selalu bersemangat untuk berbagi ilmu pendingin tentunya yang saya kuasai ya, untuk para pemula dan yang berniat untuk masuk ke bidang teknik pendingin ini. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara pengisian freon pada kulkas satu pintu. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama, saya lakukan pemotongan pipa di sini. Kenapa di sini? Dan kenapa saya tidak melakukan pencabutan dari sini? Karena kebetulan ini regulator oksigen saya sedang bermasalah. Nah, langkah pertama sini yang kita cek adalah adakah kebocoran di pipa-pipa ataupun lasan-lasan di sekitar kompresor, misalnya di ujung filter atau di sini di atas filter atau di sini atau di ventil atau di pipa pres atau di pipa hisap ya. Nah, kali ini kebetulan memang ini saya hanya membuat tutorial dan di sini tidak ada kebocoran di belakang ya, tidak ada kebocoran di belakang. Hanya saja sengaja ini saya potong pipanya untuk membuat tutorial. Yang pertama yang kita lakukan adalah tes press dan tes running. Tes press sederhana ya, tidak menggunakan analyzer, hanya menggunakan tekanan tangan saja. Kita sudah tes tuh running kompresor, oke, nggak ada masalah dengan ampere. Kita tes juga di sini. Nah, cakep sekali ya. Ini kompresor sehat sekali. Nah, seperti apa langkah selanjutnya ketika sudah ketahuan kompresor ini sehat? Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengelasan pada titik-titik yang bocor. Nah, di sini karena memang tidak ada yang bocor, saya hanya melakukan pengelasan pada pipa yang saya potong tadi ya. Nah, fungsinya di sini salah satunya juga, andai ada banyak oli yang naik ke epap, kita tembakkan di sini seperti ini untuk memplasing atau menguras oli yang naik ke epap. Nah, kebetulan ini epap bersih ya, nggak ada oli yang naik. Nah, seperti apa langkah selanjutnya? Nah, yuk ikuti langkah saya selanjutnya. Saya akan menyambung. Nah, power kita cabut dulu ya. Oke, selanjutnya ini sudah saya sambung rapi ya. Nah, anggap saja ini bocor udah selesai semua. Udah selesai, nggak ada bocor. Tahap selanjutnya filter saya potong. Setiap proses pengisian freon pada kulkas sebaiknya filter selalu diganti
Dan di sini saya selalu menggunakan filter isi. Kenapa filter isi yang digunakan? Karena banyak keuntungan ketika kita menggunakan filter isi. Oke, karena saya potong posisinya agak sulit, saya cabut saja. Nah, ini dia tozonnya. Ya. Ini tozon ataupun metil. Kita input ke kapiler, nggak perlu banyak-banyak. Ini banyak sekali manfaatnya. Oke, kita hidupkan dulu kompresor. Oke, nah lalu kita input ke kapiler. Pertama, membuktikan bahwa kalau dia menghisap berarti kapiler tidak tersumbat. Sendal apa dek? Aduh, ini anak main dihajar deh. Gak mau pakai sendal. Keheran gak? Suruh pakai sendal aja susah banget. Tuh, kalau dia masuk berarti kapiler ini nggak ada masalah. Pertama, kedua, sekaligus membersihkan oli yang tertinggal di dalam kapiler sehingga alur freon nanti akan lancar. Ketiga, metil ini juga berfungsi untuk menetralisir sisa-sisa uap air ataupun air yang ada di instalasi yang tidak terselesaikan ataupun tidak tuntas pada proses pemakuman. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya saya akan ganti filter. Saya akan ganti filter dengan filter yang baru. Di sini saya selalu menggunakan filter isi. Filter isi, kenapa? Karena filter isi itu dia isinya silika, juga berfungsi untuk menetralisir air yang tersisa ketika tidak tuntas ketika proses pemakuman. Karena kalau pada proses pemakuman itu berbentuk uap air, maka jarang yang nggak terlihat. Zoom ya. Ventil, isi ventil ya. Arah ini kita akan melakukan pasang dulu isi ventilnya, lalu kita pasang selang analyzer nih yang lurus ke arah meteran. Tarik sedikit kameranya, mundur dikit ya. Nah, yang lurus dengan meteran ini kita pasang ke ventil. Nah, lalu yang satunya lagi ini, di sini saya menggunakan analyzer single. Nah, yang satunya lagi kita sambung ke pipa hisap pada vakum. Di sini saya menggunakan vakum 1/4 PK ya, dan sekedar buat kulkas mah sangat cukup sekali. Oke.
lalu kita hidupkan vakum. Kita tunggu beberapa menit sampai suara vakum halus, dan analyzer nanti sampai menunjukkan minus 30. Oke, kita tunggu ya. Suara vakum sudah mulai halus, analyzer sudah menunjukkan minus 30. Kita tutup kembali keran kita tutup, dan analyzer kita tutup, vakum kita off. Kita tunggu beberapa menit, lihat pada jarum analyzer atau manifold ya. Kalau kita tunggu beberapa menit ini jarum bergerak ke arah 0, berarti masih ada kebocoran. Kalau dia stuck, diam di situ jarumnya, nah berarti aman, lasan kita aman, unit aman, tidak ada kebocoran ya. Kalau sudah yakin ini aman, lalu selang yang ke arah vakum kita buka. Karena ini saya menggunakan analyzer single, kita pindahkan ke jalur tabung freon ataupun refrigerant. Di sini saya menggunakan freon kaleng yang lebih simple. Lalu jangan lupa tang ampere kita pasang ke kabel overload untuk memonitor kompresor perkembangannya seperti apa, normal atau tidak. PSI kah layaknya satu pintu, kulkas satu pintu, standarnya itu di 15 PSI. Cuman untuk tahap awal kita isi 20 PSI nggak apa-apa, nanti dia semakin dingin semakin turun tekanannya, dan itu juga tergantung tenaga kompresor. Kalau kompresornya udah agak tua, presnya udah agak lemah. Kalau menggunakan 15 PSI kadang proses pembukuan agak melambat, sehingga kita harus menggunakan 20 PSI. Nah, di sini kita tahan di 20 PSI. Oke, kita coba kita tahan ya. Tutup. Sekarang kita tutup sementara. Ampere stabil ya, normal. Pipa pres mulai hangat, panas. Filter mulai sedikit hangat. Filter mulai sedikit hangat. Kita cek dinding. Dinding mulai hangat. Dinding mulai hangat. Dan kita pantau di EPAP apakah ada suara sirkulasi yang sehat. Oke. Dengar ya suara sirkulasi yang sehat di sini. Sehat ya. Sehat. Suaranya terpantau sehat, semprotan oksigen. Sehat ya, lancar. Oke, tekanan berangsur turun. Kenapa? Karena sudah mulai dingin. Nah, nanti sebaiknya kalau pengerjaan unit kulkas, baiknya pengerjaan jangan ditinggal sampai kita benar-benar yakin bunga esnya rata di EPAP. Kalau memang waktunya senggang atau kita pengerjaan di bengkel sendiri, bisa kita perhatikan sampai memang benar-benar rata, baru
kita finishing, bisa ketemu di 10 PSI. Nah, demikian tadi cara pengisian freon pada kulkas 1 pintu. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan akan muncul video-video berikutnya tentang pendingin. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Salam dari Trans Teknik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.